Pasukan keamanan Myanmar membunuh ratusan pria, wanita dan anak-anak dalam sebuah kampanye sistematis untuk mengusir Muslim Rohingya. Hal itu dikatakan oleh Amnesty International dalam sebuah laporan terbaru. Lembaga HAM internasional ini pun menyerukan embargo senjata terhadap Myanmar dan pengadilan pidana terhadap para pelaku. Lebih dari 580.000 pengungsi tiba di Bangladesh sejak tanggal 25 Agustus. Ketika pasukan keamanan Myanmar memulai kampanye bumi hangus terhadap desa Rohingya, pemerintah Myanmar telah mengatakan bahwa mereka menanggapi serangan oleh gerilyawan Muslim. Namun PBB dan negara-negara lain mengatakan bahwa tanggapan tersebut tidak proporsional. Eksodus yang terus berlanjut dari Muslim Rohingya telah menjadi krisis kemanusiaan yang besar. Hal ini memicu kecaman internasional terhadap Myanmar yang mayoritas beragama Buddha, yang masih menyangkal kekejaman sedang terjadi. Berdasarkan wawancara dengan lebih dari 120 orang yang melarikan diri dari Rohingya, mengatakan setidaknya ratusan orang tewas oleh pasukan keamanan yang mengepung desa, menembak penduduk yang melarikan diri dan kemudian membakar rumah-rumah, membakar mati orang tua, orang sakit dan orang cacat yang tidak dapat melarikan diri. Di beberapa desa, perempuan dan anak perempuan diperkosa atau mengalami kekerasan seksual lainnya. Menurut laporan tersebut seperti dikutip dari ABC News, Rabu, tanggal 18 bulan 10 tahun 2017. Mengatakan para saksi berulang kali menggambarkan sebuah lencana pada seragam penyerang mereka sesuai dengan yang dikenakan oleh pasukan dari Komando Barat Myanmar. Ketika ditunjukkan berbagai lencana yang digunakan oleh tentara Myanmar, para saksi secara konsisten memilih kota Komando Barat, katanya. Light Infantry Division ke-33 dan polisi perbatasan, yang mengenakan seragam penyamaran biru khas, juga sering dilibatkan dalam serangan ke desa-desa bersamaan dengan kerumunan orang-orang biksu Buddha, kata saksi mata. Matthew Wells, seorang peneliti krisis yang menghabiskan beberapa minggu di perbatasan Bangladesh Myanmar, mengatakan bahwa kelompok hak asasi manusia tersebut berencana untuk mengeluarkan laporan lain dalam beberapa bulan mendatang untuk memeriksa tanggung jawab pidana individual, termasuk komandan tertentu dan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam pelanggaran. Dia mengatakan ratusan orang Rohingya telah dirawat karena luka tembak dan dokter mengatakan bahwa luka-luka tersebut konsisten dengan orang-orang yang tertembak dari belakang saat mereka melarikan diri. Ada indikasi yang kredibel bahwa total beberapa ratus orang terbunuh di 5 desa yang menjadi fokus pelaporan Amnesty. Wells mengatakan bahwa mengingat puluhan desa di wilayah Rakhine Utara telah ditargetkan dengan cara yang sama, jumlah korban tewas bisa jauh lebih tinggi. Dia mengatakan citra satelit yang diperkuat oleh catatan pengakuan saksi menunjukkan bahwa rumah dan masjid telah dibakar seluruhnya di desa-desa Rohingya. Sementara wilayah non-Rohingya hanya berjarak 1 atau 200 meter tak tersentuh. Ini berbicara tentang bagaimana terorganisir, bagaimana kampanye mengguncang bumi yang terencana dengan baik ini oleh militer Myanmar dan betapa upaya tersebut untuk mendorong populasi Rohingya ke luar negeri, tutur Wells. Di antara hampir 2 lusin rekomendasi, kelompok hak asasi manusia meminta Dewan Keamanan (DK) PBB untuk memberlakukan embargo senjata
komprehensif terhadap Myanmar. AI juga meminta sanksi keuangan terhadap pejabat senior yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang menurut Amnesty memenuhi kriteria kejahatan terhadap kemanusiaan. Dikatakan DKPBB harus mencari opsi untuk membawa pelaku ke pengadilan berdasarkan hukum internasional jika otoritas Myanmar tidak bertindak cepat. Sudah saatnya masyarakat internasional bergerak melampaui kemarahan publik dan mengambil tindakan untuk mengakhiri kampanye kekerasan yang telah mendorong lebih dari setengah populasi Rohingya keluar dari Myanmar, kata AI. Pada tanggal 25 Agustus sebuah kelompok gerilyawan Rohingya yang dikenal sebagai Arakan Rohingya Salvation Army menyerang setidaknya 30 pos keamanan pada tanggal 25 Agustus, menyebabkan puluhan korban tewas menurut pihak berwenang Myanmar. Serangan brutal terhadap Rohingya yang diikuti telah dijelaskan oleh PBB sebagai pembersihan etnis. Textbook Eksodus Rohingya ke Bangladesh berlanjut dengan beberapa jeda kecil. Selama 8 minggu terakhir, pendatang baru, hampir semua ketakutan dan kelaparan, telah menggambarkan adegan kekerasan luar biasa dengan tentara dan gerilyawan Buddha yang menyerang rumah etnis Rohingya. Myanmar yang beragama Buddha telah menolak kewarganegaraan untuk Rohingya sejak 1982. Pemerintah Myanmar mengecualikan mereka dari 135 kelompok etnis yang secara resmi diakui, yang secara efektif membuat mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Mereka telah lama menghadapi diskriminasi dan penganiayaan dengan banyak umat Buddha di Myanmar yang menyebut mereka orang Bengali dan mengatakan bahwa mereka bermigrasi secara ilegal dari Bangladesh, meskipun mereka telah tinggal di negara ini dari generasi ke generasi.